Oke, kali ini kita akan bahas simulasi SNBT 2024 penalaran kuantitatif nomor 6 sampai dengan 10. Untuk nomor 1 sampai dengan 5 sudah aku taruh linknya di deskripsi. Lanjut ke nomor 6, di sini ada soal segi 4 ABCD adalah belah ketupat. Berdasarkan informasi di atas, berikan tanda centang pada kolom berikut yang sesuai. Oke, kalau belah ketupat berarti nanti bentuknya bisa seperti ini. Ini anggap aja sisinya sama panjang ya, atau bisa juga bentuknya gini. Nah, ABCD mempunyai dua pasang sudut berhadapan sama besar. Itu benar ya. Jadi dia memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut ini akan sama dengan sudut ini, sudut yang atas akan sama dengan sudut yang bawah. Nah, sehingga pernyataan pertama benar. Kemudian ABCD mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Benar juga karena dia sebetulnya memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kalau misalkan di sini disebutin dua pasang sisi, berarti juga sama. Dua pasang sisi sama dengan 4 sisi. Berarti ini juga benar. Kemudian kedua diagonal ABCD sama panjang. Nah, ini belum tentu ya, berarti pernyataannya salah. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. 3 bilangan asli berbeda yang kurang dari 10 dipilih sekaligus secara acak. Oke, kalau misalkan bicara tentang bilangan asli berarti nanti mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 9. Kenapa sampai dengan 9? Karena dia bilang kurang dari 10. Lanjut. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, kita bahas soal nomor 1 dulu. Peluang semua bilangan yang terpilih prima kurang dari 1/20. Oke, kalau yang terpilih itu prima, berarti angka-angkanya boleh dipilih dari 2, 3, 5, 7. Nah, karena kita mengambilnya itu dari 3 angka, berarti peluangnya PA kombinasi dari 4 angka ini kita ambil 3, diambil kombinasi dari 9 angka ini kita ambil 3. Oke, berarti hasilnya adalah 1/21. Sekarang kita bandingkan dengan yang di jawaban, itu 1/20. Masih ingat cara membandingkan pecahan? Ya, kita kalikan silang ya. Jadi 20 kali 1, maka hasilnya adalah 20. Kemudian 21 kali 1, 21. Karena 20 itu kurang dari 21, maka 1/21 juga kurang dari 1/20. Sehingga yang nomor 1 ini dinilai benar. Kemudian kita lanjutin ke yang nomor 2. Peluang semua bilangan yang terpilih genap kurang dari 1/25. Kalau genap berarti 2, 4, 6, 8 sudah ya. Kemudian di sini berarti PA-nya kombinasi 4 diambil 3 dibagi kombinasi 9 diambil 3. Sama, hasilnya berarti 1/21, kemudian kita bandingkan dengan 1/25. Kalau dikalikan silang, berarti 25 kali 1, di sini 25, 21 kali 1, berarti di sini 21. 25 lebih dari 21, sehingga 1/21 lebih dari 1/25. Sehingga opsi yang kedua ini salah. Oke, kemudian yang ketiga, di sini peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari 1/7. Oke, kalau ganjil berarti kita bisa memilih angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, berarti peluangnya atau PA-nya kombinasi, karena di sini ada 5 angka, berarti kombinasi 5 diambil 3 dibagi kombinasi 9 diambil 3. Sehingga hasilnya adalah 5/42. Kita bandingkan dengan 1/7. Sama seperti tadi, kita kalikan silang, 7 kali 5 berarti di sini 35, 42 kali 1 berarti di sini 42. Sehingga tandanya adalah kurang dari. Berarti opsi yang ketiga ini salah. Yang terakhir nomor 4. Peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8. Oke, karena kita memilih 3 angka, kemudian kalau dijumlahin kurang dari 8, berarti kemungkinannya nanti antara 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jumlah 3 angkanya antara 7 sampai dengan 1.
Nah, sekarang kita lihat di sini. Angka yang kita pilih itu 1, 2, 3 sampai dengan 9. Sehingga yang paling kecil saja nanti jumlahnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 atau 6. Nah, sehingga yang memungkinkan di sini hanya 7 dan 6 saja. 5 tidak mungkin, apalagi ke bawah. Nah, sekarang kita plot. Di sini 6 itu berarti penjumlahan antara 1 ditambah 2 ditambah 3. Kemudian kalau misalkan 7 berarti 1 ditambah 2 ditambah 4. Nah, kalau misalkan kita mengambil angka lain, semisal 1 ditambah 3 ditambah 3, nah ini nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di sini ada angka yang sama. Padahal yang kita minta adalah kita mengambil 3 angka dari 9 angka ini, otomatis dia harus berbeda. Nah, sehingga dari ini peluangnya adalah 2, PA-nya berarti sama dengan 2 dibagi 9 kombinasi 3. Kenapa cuma 2? Karena di sini kita punya 2 opsi, yang ini dan yang ini. Nah, kenapa 9 diambil 3? Karena kita punya 9 angka dan akan diambil 3 angka. Nah, sehingga hasilnya adalah 1/42. Kita bandingkan dengan pilihan yang di soal, itu juga 1/42, sehingga nilainya adalah sama dengan. Berarti nomor 4 ini betul. Sehingga dari soal ini, banyaknya pernyataan yang benar itu ada 2, opsinya yang C. Sekarang kita lanjutin ke soal nomor 8. Di sini segitiga ABC siku-siku dengan sudut A kurang sudut B sama dengan 60 derajat dan sudut C sama dengan alfa. Oke, karena dia nggak bilang siku-sikunya di mana, berarti kita harus membagi menjadi kasus-kasus. Case yang pertama, jika sudut A yang 90 derajat atau yang siku-siku. Berarti sudut A min sudut B sama dengan 60 derajat. Sudut A-nya kita ganti 90 derajat min sudut B sama dengan 60 derajat. Sehingga sudut B-nya sama dengan 90 derajat min 60 derajat atau sudut B sama dengan 30 derajat. Nah, maka sudut C-nya sama dengan 180 min sudut A min sudut B. 180 derajat min 90 derajat min 30 derajat. Berarti sama dengan berapa? 60 derajat. Sehingga alfanya ini nilainya boleh 60 derajat. Kemudian kasus yang kedua, sudut B-nya sama dengan 90 derajat. Kalau misalkan sudut B 90 derajat, kita masukin ke persamaan ini, berarti sudut A min sudut B sama dengan 60 derajat. Sudut A min 90 derajat sama dengan 60 derajat, berarti sudut A-nya sama dengan 60 derajat plus 90 derajat, berarti sama dengan 150 derajat. Nah, untuk case yang kedua ini tidak mungkin. Kenapa demikian? Karena sudut A-nya itu 150 derajat. Tidak mungkin sebuah segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya sudut tumpul kayak gini. Itu nggak mungkin. Berarti untuk case yang kedua ini salah. Nah, kemudian kita lanjutkan ke case yang ketiga. Case yang ketiga itu sudut C-nya yang 90 derajat. Nah, kalau misalkan sudut C-nya 90 derajat, berarti alfanya itu juga 90 derajat. Berarti di sini 90 derajat. Sehingga kalau misalkan kita bandingkan, jika alfanya 60 derajat, maka P kurang dari Q. Jika alfanya 90 derajat, maka P lebih dari Q. Sehingga tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q. Opsinya yang tepat adalah yang do. Oke, sekarang kita lanjutin ke soal nomor 9. Di sini perhatikan barisan bilangan real 2, A, 8 dan seterusnya. Apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Oke, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nomor 1, barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Oke, kalau bicara soal aritmatika, ciri-cirinya adalah beda, selalu sama. Nah, kemudian di sini ada angka 2, A,8. 2,A,8. Berarti untuk mencari nilai A-nya, A sama dengan 2 ditambah 8 dibagi 2. Atau sama dengan 5. Nah, berarti barisannya adalah 2,
5, 8 dengan beda 3. Dan seterusnya. Kalau kita lanjutin berarti 2, 5, 8, 8 ditambah 3 berarti nilainya 11, 11 tambah 3, 14, 14 tambah 3 berarti 17, 17 tambah 3 berarti 20, dan seterusnya. Nah, dari barisan ini berarti bisa kita simpulkan bahwa 16 itu bukan merupakan barisan dari 2A8 dan seterusnya. Sehingga pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sekarang kita ke yang nomor 2. Barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Nah, ini berarti salah ya, karena tidak jelas bagaimananya. Sehingga yang nomor 2 itu salah. Sehingga dapat disimpulkan dari pernyataan ini, bahwa pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sehingga yang kita pilih adalah yang A. Oke, sekarang kita ke soal terakhir, soal nomor 10. Di sini soal isian singkat dan ini tipe yang baru buat UTBK tahun depan. Jadi di sini ada opsinya kita suruh menulis langsung jawaban, bukan memilih A, B, C, D gitu. Oke, ini bicara soal fungsi. Kalau di kurikulum Merdeka, fungsi itu masuk ke kelas 11 semester 1. Oke, di sini fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat min 3x. Di mana yang dicari adalah bentuk ini. Nah, ini namanya fungsi komposisi ya. Di sini f bundaran f2. Nah, cara yang paling mudah kita menghitung f2-nya dulu. Berarti di sini kita menghitung f2-nya dulu. Kita ngitungnya dari yang belakang ya. Kita ngitung f2. Kalau F2 berarti kita masukin ke formulanya, berarti 2 kuadrat min 3 kali 2, atau nilainya akan sama dengan 4 min 6, atau sama dengan minus 2. Nah, kalau sudah ketemu F2-nya itu minus 2, kita masukin ke F yang setelahnya, F dari F2. Nah, berarti di sini F dari F2 nilainya akan sama dengan F dari F2-nya sendiri kan minus 2 ya. Berarti kita masukin minus 2 sama dengan minus 2 kuadrat min 3 kali min 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 4 plus 6 atau sama dengan 10. Kalau sudah ketemu F2 sama dengan 10, kita masukin ke yang paling belakang. F dari F2. Nah, berarti F dari F2 nilainya akan sama dengan F dari 10, karena tadi kita cari F2-nya itu sama dengan 10. Nah, berarti sama dengan 10 kuadrat min 3 kali 10, atau hasilnya sama dengan 100 kurangi 30 atau 70. Nah, sehingga kalau misalkan kita hitung bentuk ini, dia nilainya akan sama dengan yang atas berarti F2, berarti ini ya 70, dibagi F2, 10, dikurangi F2-nya, minus 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 7 plus 2 atau 9. Oke, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.